Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, kita akan mulai video sharing antar kita ya. Nah, gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga Tuhan selalu melimpahkan kepada kita kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang berkah. Amin. Baik, saya sampaikan alasan buat alasan saya buat video ini atas dasar keprihatinan kondisi keluarga atau anak-anak saat ini, dimana saat ini dengan media informasi yang beragam, mudah, bebas, yang bisa menjadikan permasalahan, kadang bisa menjadikan permasalahan dalam kehidupan anak-anak atau bahkan keharmonisan keluarga. Walaupun banyak juga dampak kebaikannya dari media informasi yang dengan canggih, dengan mudah seperti itu ya. Ini hanya sharing aja, mungkin kita bisa dalam hal ini bisa berbeda pendapat atau mungkin bisa sama, karena ada mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Apakah itu dasar hukumnya, penafsirannya, pengalaman, pendidikan, atau wawasan kita ya. Dan saya harap jika mungkin kita berbeda pendapat, kita bisa saling sharing di sini, dan jika sama mungkin kita bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita gitu. Dan tapi saya berharap ini ada hal yang baik yang bisa kita petik dari video ini, dan saya harap jika ada perbedaan pendapat, kalian bisa menyampaikannya pada kami, mungkin ya saya harap dengan cara yang baik, yang santun gitu. Karena ya di sini kita untuk berbagi pengalaman, berbagi kebaikan seperti itu ya. Dan ini juga saya berharap bisa menjadikan kebaikan, pelajaran, bahkan mungkin motivasi kepada anak-anak kita. Dan yang lebih besar lagi, mudah-mudahan jadi amal ibadah. Amin ya Rabbil alamin. Dan satu hal lagi, jika Anda suka dengan video ini, Anda bisa like, subscribe, share, dan tentunya aktifkan tanda lonceng supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, ini kita mulai dari beberapa pertanyaan yang sering anak-anak yang mungkin yang tidak paham ya. Sama halnya saat waktu saya juga anak-anak, itu timbul pertanyaan yang sama. Misalnya kita itu disuruh prestasi, orang tua tuh kadang memberikan, kamu harus prestasi, kamu harus raih, kamu harus semangat, kamu harus belajar. Nah, banyak gitu orang tua, termasuk dulu saya waktu saya kecil, orang tua tidak memberikan informasi yang lengkap. Jadi kalau kita punya prestasi itu untuk apa? Apalagi mungkin di masa saya dulu saya melihat gitu dari orang dengan lulus sekolah itu lebih mudah bekerja dibanding sekarang ya. Kalau sekarang kan lebih sulit. Tapi sebetulnya kalau dulu tetap akan ada perbedaannya. Kalau dulu misalnya saya punya prestasi baik di sekolah atau di pekerjaan gitu kan. Nah, tapi hal khususnya ini saya untuk anak-anak dulu ya. Jadi di ruang lingkup dalam pendidikan. Apa sih perbedaannya gitu? Anak-anak yang punya prestasi, bahkan punya prestasi lebih, bahkan punya prestasi
bukan hanya akademik gitu, plus plus gitu, jadi akademik dan non akademik gitu, apa sih perbedaannya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini juga bisa dari video ini mungkin orang tua yang selama ini belum bisa menyampaikan atau menerangkan kepada anak kita, ini bisa jadi bahan evaluasi atau bahan informasi kepada anak kita, sehingga anak-anak kita bisa lebih semangat lagi meraih prestasi. Misalnya begini, dulu saya berpikir yang penting saya punya ijazah aja gitu. Orang tua saya sok sekolah prestasi, kalau bagus ya, kalau bisa. Saya pikir apa keuntungannya, prestasi apa perbedaannya, kan toh nanti kalau bekerja saya tuh yang penting kan punya ijazah gitu kan, dan itu gimana takdir aja gitu. Seperti itu, jadi nggak berpikir panjang gitu anak-anak. Nah, sampai ya ini mungkin saya cerita dulu pengalaman saya, sampai saya lulus SD, SMP, SMA, kuliah, dan baru terasa di dunia kerja. Ternyata di dalam dunia pekerjaan itu berbeda gitu. Berbeda. Orang yang memang punya prestasi pendidikan, apalagi punya prestasi lain di luar pendidikan, itu akan berbeda kondisinya gitu. Penghargaan dari perusahaan atau atasan. Saya dulu baru melihat, oh ternyata kalau kita hanya ijazah ya seperti ini. Tapi kalau kita punya prestasi, apalagi dari lulusan universitas yang terpandang, apalagi misalnya IP-nya yang lebih tinggi, itu akan beda lagi penghargaannya. Apalagi kalau kita punya skill lain, punya keterampilan lain. Contohnya aja satu, misalnya ada kawan-kawan saya yang punya olahraga, dia karirnya bisa lebih bagus gitu. Walaupun pekerjaan kualitas pekerjaan mungkin sama dengan saya, relatif sama lah gitu, tapi dia punya skill olahraga, jadi itu ada perhatian. Nah di situ baru saya, oh tapi itu saya tidak menjadikan saya menyesal, justru itu saya menjadikan motivasi saya untuk nanti mendidik anak-anak saya. Dan itu alhamdulillah gitu, saya coba terapkan setelah saya keluarga kepada anak-anak saya. Dan ini saya sharing di sini gitu, bagaimana saya menyampaikan kepada anak saya sehingga mereka bisa paham gitu. Mungkin kalau TK saya nggak terlalu menyampaikan karena mereka itu kan belum masanya, dan SD pun mungkin saya baru kelas 2 ke atas lah gitu. Kalau kelas 1 mungkin saya hanya mengawasi gitu, mengarahkan, membantu pelajaran-pelajaran yang dia tidak mampu. Tapi begitu kelas 2, kelas 3 saya mulai memberikan motivasi lebih dari sekedar memberikan pelajaran, informasi pelajaran. Misalnya saya kepada anak-anak saya, sok kalian harus punya prestasi. Mungkin untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 kita bisa memberikan tambahan motivasi tadi, selain informasi juga misalnya dalam bentuk hadiah. Kalau kamu bisa juara 1, 2, 3, kita beri hadiah. Terus selain itu saya juga memberikan informasi, kalian harus punya prestasi, harus lebih dari anak-anak yang lain, harus lebih dari teman-teman yang lain. Kenapa? Karena dari prestasi yang kalian capai, maka akan ada penilaian guru yang lebih gitu. Mungkin kita akan punya kesempatan kesempatan yang lain. Kalau istilah saya, mungkin saya menanamkan ke anak, istilahnya kita harus membuka tabir-tabir calon takdir. Karena kan takdir itu kita bisa menyebutkan ini takdir kita itu kalau sudah terjadi. Takdir itu kan kalau hal sesuatu yang sudah terjadi. Tapi kalau belum terjadi, misalnya kita dalam proses pendidikan, takdir kita itu juara 1, juara 2, juara 3, atau nggak ada ranking sama sekali gitu. Nah itu belum jadi takdir. Tapi kalau begitu kenaikan kelas, begitu dibagi rapot, nah itu sudah takdir, kita tidak bisa merubah lagi. Maka saya sebelum itu terjadi ke anak-anak saya, kalian itu harus memilih takdir.
kalian harus membuka banyak calon-calon takdir kalian. Jangan kamu memilih hanya satu takdir, mengalir gitu. Kalau kita yang mengikuti alur aja, mengalir seperti air sungai begitu, jadi itu mengikuti cuma satu takdir gitu. Tapi kalau kalian ingin maju, ingin lebih dari teman-teman kalian, itu kalian harus coba gitu, coba untuk membuka calon-calon takdir kalian sendiri, seperti itu. Dan itu betul seperti yang saya pernah alami, dan itu saya tanamkan kepada anak saya. Contohnya seperti ini. Biasanya kalau guru kelas, terutama di SD ya, itu guru wali kelas atau guru kelas itu akan memilih siswa terbaiknya untuk mewakili sekolahnya dalam pertandingan, misalnya pidato, seni suara, O2SN, olimpiade olahraga gitu ya, atau pertandingan seni, misalnya seni pidato, seni puisi. Biasanya mengambil dari anak-anak yang ranking yang terbaik. Nah, saat itu anak belum tahu kalau ada di sekolah itu kondisi seperti itu, tapi saya menanamkan kalian harus yang terbaik gitu, karena nanti ada kesempatan terbuka untuk kalian, dan kalian harus membuka akses calon-calon takdir kalian yang lebih baik yang lainnya gitu. Nah, saya coba tanamkan gitu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 SD, dan ya itu dirasakan gitu, dan itu kenyataan juga terjadi gitu, dimana pada saat seseorang atau seorang anak didik yang mempunyai ranking 1, 2, 3, itu begitu ada kesempatan dari sekolah untuk mengikuti salah satu kompetisi gitu, dari dinas pendidikan atau di luar dinas pendidikan, itu ya biasanya mengambil anak-anak yang prestasi, diprioritaskan yang prestasi gitu, seperti itu. Nah, sehingga mulai anak kelas 2, kelas 3 itu anak mulai membuka diri gitu, mulai yang biasanya ada pertanyaan buat apa sih saya prestasi, mereka mulai mengakui gitu, oh iya betul ya gitu, bahwa ternyata yang disampaikan bapak ayah itu benar gitu, itu terjadi gitu, sehingga itu menjadikan peluru motivasi tambahan gitu, dia lebih prestasi lagi, lebih semangat lagi belajarnya gitu, karena terbukti ada perbedaan antara yang prestasi dan tidak. Apalagi kalau misalnya mungkin ada rezeki lebih dan anaknya punya kemampuan lain atau semangat lain atau hobi lain, itu lebih bagus lagi. Misalnya anak ada yang senang di olahraga, bisa apakah itu olahraga voli, karate, silat, taekwondo, berenang, gitu, atletik ya. Anak di kursuskan atau privat atau ikut klub gitu dalam salah satu kegiatan tersebut, itu juga yang saya tadi sampaikan, itu adalah membuka akses calon takdir kita ke depannya, anak-anak kita ke depannya. Dan itu saya coba tanamkan gitu kepada anak saya, coba ikut, kalian suka apa, kalau olahraga sok kalian olahraga. Apalagi kalau misalnya kita lebih paham lagi, kita bisa konsultasi ke sekolah, biasanya prestasi apa sih yang mendukung kepada pendidikan gitu, yang ada korelasinya langsung, walaupun semua kegiatan olahraga itu bagus gitu. Saya maaf ya, di sini mungkin bukan saya menganaktirikan kegiatan yang lain atau olahraga yang lain, enggak, tapi ini sebatas sharing aja ya.
itu pilihan juga, pilihan takdir kita semua gitu kan, dan kita memberikan pilihan takdir kepada anak kita juga gitu. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya aja. Kita di sini bisa lebih bagus lagi kalau konsultasi kepada guru. Kalau misalnya menyangkut seni, kita kepada guru seninya di sekolah. Biasanya pertandingan seni apa aja sih di sekolah? Misalnya kan ada tari, puisi, sajak gitu, dan banyak lagi gitu, seni suara, musik kan gitu. Kalau musik apa aja kan gitu, kita bisa menanyakan sehingga kita lebih fokus kepada anak. Anak itu akan dikhususkan apa, akan diberikan tambahan materi di luar pendidikan tuh apa, jenisnya apa kalau seni. Kalau olahraga pun sama, tapi boleh gitu, maksudnya kalau orang tua kalau saya lebih senang badminton ya silakan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita konsul ke sekolah itu bisa lebih bermanfaat, maksudnya dalam hal karir anak di sekolah gitu, nanti untuk kedepannya. Seperti saya misalnya nanya ke guru olahraga, biasanya olahraga di sekolah yang dikompetisikan dari dinas pendidikan itu biasanya apa aja. Nah, waktu anak saya SD itu ada 5 cabang gitu. Pertama main bola, badminton, berenang, silat, karate gitu. Sempat juga ada sebelumnya ditambah dengan catur gitu, tapi sempat ke akhir-akhirnya kesininya catur itu hilang. Sebelumnya gitu lebih banyak gitu, tapi kesini lebih menciut lagi. Akhirnya saya coba menggali potensi anak di mana gitu. Nah, setelah kita gali dan kita ngobrol dengan anak dan kita coba perkenalkan beberapa olahraga yang lain, lalu saya coba masukkan anak itu kepada cabang olahraga karate gitu. Karena di sekolah itu SD, SMP, SMA ada namanya O2SN seperti itu. Nah, jadi saya coba ya perkenalkan ke anak, dan saya itu bahkan saya dari TK nih, dari TK itu anak sudah mulai masuk ikut latihan ya, di bidang olahraga karate. Dan begitu masuk SD itu betul gitu, setiap sekolah dan setiap tahunnya itu ada kompetisi olimpiade olahraga yang cabang-cabangnya tadi berenang, silat, karate, atletik gitu kan, terus badminton, sama catur gitu. Terus berlanjut. Nah, pada saat yang tadi saya sampaikan calon-calon takdir kita gitu ya. Nah, pada saat kelas 6, posisi di kelas 6 mau masuk SMP, kalau kita tadi mengalir seperti saya ibaratkan, kita tidak membuka akses takdir kita, ya taruhlah seperti tadi air sungai yang mengalir, kita mengikuti alurnya, maka secara normal anak itu ya punya nilai akademik. Mungkin kalau saat itu mungkin NEM ya, sebelum pandemi itu kan jalur masuk ke sekolah yang lebih tinggi itu dengan NEM. Dengan sekarang mungkin ada tambah lagi dengan zonasi gitu kan. Itu kan satu aliran aja gitu, aturan aliran. Padahal dari dinas pendidikan juga ternyata dibuka ada akses yang di luar normal, misalnya NEM atau zonasi itu ada dari jalur prestasi misalnya. Apalagi kalau kita punya jalur lagi afirmasi misalnya, karena orang tuanya misalnya ya sebagai guru, PNS atau militer gitu, itu kan punya jalur lagi. Nah, tapi kalau itu kan tadi ya seperti air sungai yang mengalir, itu kalau orang tuanya di sini. Tapi kalau orang tuanya yang mungkin wira swasta atau yang tadi bukan profesi yang di dalam keterikatan afirmasi, ya kan berarti kita mengenalkan si siswanya, si anaknya punya calon
takdir apa lagi untuk masuk SMP gitu. Kan gitu. Karena kalau disebut takdir masuk SMP A gitu, misalnya dia dengan NEM, oh dia masuk dengan NEM, sudah takdirnya. Itu karena kebetulan dia memang mempersiapkan cuma satu NEM aja gitu. Tapi kalau si anak dipersiapkan punya prestasi-prestasi lain, maka itu sudah membuka akses takdir kita yang lain gitu. Seperti itu gitu. Jadi kita harus mencoba menggali gitu. Walaupun bisa aja kan kalau sudah tadi takdirnya misalnya ternyata pas masuk ke SMP itu ada perubahan sistem rekrutmennya, ya itu kan bisa aja. Tapi paling enggak kita mencoba berusaha menggali, membuka tabir-tabir atau calon-calon takdir si anak kita gitu. Dan betul gitu, pada saat masuk SMP itu ada gitu kan jalur zonasi, jalur NEM, jalur prestasi. Dan jalur prestasi juga ada jalur prestasi akademik dan ada jalur prestasi seni dan olahraga seperti itu. Dan sekolah biasanya menerima itu kalau olahraga itu jalur prestasi olahraga yang memang dari dinas pendidikan ada acuannya untuk prestasi olimpiade olahraga, jadi berkesinambungan. Biasanya kalau olahraga yang ada di dalam olimpiade olahraga itu berkesinambungan, makanya biasanya sekolah bisa menerima hal itu. Misalnya tadi kalau SD-nya punya prestasi olimpiade olahraga silat, maka di SMP-nya dibuka akses itu, di SMA-nya dibuka akses itu, karena olimpiade olahraga itu dari dinas pendidikan resmi dan akan berkelanjutan gitu, SD, SMP, SMA dan yang lainnya juga gitu. Yang tadi saya sampaikan beberapa cabang olahraga. Maka misalnya kalau anak kita misalnya waktu di SD-nya ternyata selain punya akademik yang bagus, punya seni yang bagus, dan punya olahraga yang bagus, dan tiga-tiganya punya prestasi, itu lebih bagus lagi. Berarti dia peluang untuk kedepannya lebih bagus. Jadi dia bisa memiliki takdir masuk SMP-nya yang berprestasi itu, bisa memilih lewat mana jalurnya gitu. Seperti itu. Dan kalau kita punya 3 pilihan tadi misalnya gitu, kita punya mempersiapkan 3 prestasi tadi, maka masuk SMP kita bisa melihat peluang yang mana gitu. Kita bisa kalau misalnya ternyata anak kita kalau prestasi nilai itu was-was misalnya, wah ini saingannya berat, maka kita lebih yang mengerucut, lebih yang prestasinya yang lebih kecil, kita coba olahraga. Tapi ternyata olahraga pun misalnya banyak orang yang prestasi olahraga dan ada yang mungkin prestasi olahraganya lebih baik dari anak kita, maka kita coba lagi dengan yang seni gitu. Itu kan yang tadi saya sampaikan. Jadi tapi kalau kita cuman misalnya mempersiapkan satu, hanya akademik, ya udah, begitu anak kita pengen ke sekolah favorit dan hanya satu prestasi, dan ternyata prestasi itu pun diperbutkan banyak orang, ya peluangnya lebih sedikit. Seperti itu. Jadi ya itu salah satu contoh ya, kalau istilahnya bagi saya untuk memberi motivasi ke anak gitu. Jadi anak supaya lebih semangat gitu. Jadi saya kalau saya ingin ke sekolah favorit, berarti saya harus punya prestasi. Tapi kalau cuma satu prestasi, maka akan sulit bersaingnya. Berarti saya harus punya prestasi lain gitu, yang peluangnya mungkin lebih besar untuk masuk ke SMP favoritnya. Sebaliknya juga seperti itu, kalau misalnya mau ke SMA, berarti di SMP-nya kita persiapkan gitu. Mau ke perguruan tinggi sama gitu, kita harus banyak gitu membuka tabir takdir kita gitu.
sehingga peluang untuk lebih maju lebih besar. Terus kedua juga mungkin ini, dulu di zaman saya ada istilah kalau anak tuh, wah kita mumpung masih anak, masih remaja, kita harus maksimalkan masa remaja, kita harus puas-puasin main. Nah ini harus kita rubah image ini, pola pikir ini, dan itu anak biasanya mengalih seperti itu sama gitu. Dulu zaman saya, terus zaman anak saya ya seperti itu gitu. Nah itu kita harus dari sekarang harus merubah, apalagi persaingan sekarang lebih ketat lagi gitu. Jadi jangan sampai anak berpikir seperti pada saat kita dulu, kita senang-senang aja, masa remaja itu masa senang-senang, nanti yang penting kita sudah punya ijazah sudah cukup. Enggak, itu harus kita tutup pola pikir seperti itu, harus kita cegah dan kita rubah image atau pola pikir anak-anak kita. Jadi justru saya menanamkan ke anak, kalian harus punya prestasi dan harus sukses. Dan bahkan bila perlu usia 40 tahun itu kalian sudah sukses, sudah final suksesnya gitu, tinggal menikmati. Jadi bukan masa anak-anak remaja terus menikmati dengan walaupun betul anak-anak itu tidak boleh dipaksa kan, tapi kita bisa memilihkan kegiatan yang positif yang mereka juga happy, senang, dan prestasi. Maksudnya yang kegiatan yang dilakukan itu bermanfaat untuk takdirnya dia ke depan gitu. Seperti itu. Nah itu yang saya ingin sharingkan di sini. Mungkin kita akan membahas lebih panjang lagi pada video-video yang lain, pada permasalahan yang lain juga. Tapi mungkin supaya membatasi waktu tidak terlalu panjang, jadi mungkin video ini saya batasi dulu sampai di sini, dan kita ketemu lagi pada video yang lain. Oke, salam.